Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sungguh, Aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan hamil bersama dengan himpunan perempuan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemari. Dengan menangis, mereka akan datang. Dengan hiburan, Aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, lewat jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab Aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa ria, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita.
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam agung yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan kurban karena dosa. Seorang imam agung harus dapat memahami orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Karena itu, ia harus mempersembahkan kurban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri. Sebab setiap imam agung dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus. Ia tidak mengangkat dirinya sendiri menjadi imam agung, tetapi diangkat oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakkulah engkau. Pada hari ini engkau telah kuperanakkan." Atau seperti firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut tata imamat Melkisedek." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Juru selamat kita Yesus Kristus telah mematahkan kuasa maut dan menerangi hidup kita berkat Injil. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya,
Apa yang kau kehendaki ku berbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, semoga aku dapat melihat. Yesus lalu berkata kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, kita mungkin pernah mendengar ungkapan bahwa mata adalah jendela dunia. Karena dengan mata orang lalu bisa melihat banyak hal di luar dirinya, dan hal yang dilihat akhirnya juga bisa memperkaya, menambah pengetahuan, pengalaman, pendek kata bisa mengembangkan. Tetapi juga penglihatan tidak jarang membawa orang pada kesesatan. Kalau apa yang dilihat kemudian tidak dicerna dengan jernih, dengan hati dan pikiran, sehingga mendatangkan kebaikan bagi diri yang melihatnya. Itulah sebabnya beberapa waktu yang lalu Yesus juga mengatakan, kalau matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Artinya, kalau penglihatan justru membawa orang pada kesesatan, pada hal-hal yang jahat, pada dosa, dan pendek kata malah menjauhkan orang dari Allah, tidak ada gunanya. Maka Yesus bilang, cungkilah saja, daripada engkau masuk ke dalam kerajaan surga dengan anggota yang dengan masuk ke neraka, ya, tapi dengan badan utuh tapi masuk neraka. Ya, lebih baik dengan badan yang mungkin tidak sempurna tetapi sampai pada keselamatan kekal. Saudara sekalian yang terkasih, hari ini kita mendengar kisah seorang buta yang duduk di pinggir jalan bernama Bartimeus. Sebagai orang buta, jelas apa yang ia terima dari indera penglihatan tidak ada, karena tidak bisa melihat. Tetapi indera yang lain bekerja. Ia mendengar, ia bisa merasa, dan lebih-lebih lagi hatinya masih bisa bekerja. Maka tentang Yesus ia hanya bisa mendengar. Tadi dikatakan ketika didengarnya bahwa yang lewat Yesus, ia mulai berseru. Saudara sekalian yang terkasih, maka Bartimeus adalah seorang yang meskipun memiliki keterbatasan fisik, tidak mampu melihat, tetapi bagian yang lain masih bekerja dengan baik. Pendengarannya masih bisa memilih dan memilah. Hatinya masih bisa bekerja untuk percaya. Ini Yesus yang kemarin, minggu lalu, atau mungkin beberapa pekan yang lalu aku dengar mungkin mengatakan ini di sana, melakukan mukjizat itu di situ. Dan hari ini kebetulan dia lewat di kotaku, di Yeriko. Sebagai seorang buta yang merasakan dirinya bisa jadi orang berdosa, karena bagi orang Yahudi kebutaan seperti ini bisa dipandang sebagai kedosaan, mungkin kutukan Allah. Dengan rendah hati dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang yang lain komentar, diam. Dan ia malah kembali berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia tahu persis Yesus sang Mesias hari itu lewat di kotanya, dan bisa jadi ini adalah kesempatan terakhir bagi dia, karena mungkin Yesus tidak akan lewat lagi situ. Maka dia manfaatkan kesempatan itu dengan penuh kepercayaan berteriak, kasihanilah aku, Yesus anak Daud, Yesus Mesias, Yesus sang penyelamat. Dan lalu
Yesus tadi bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Dengan jelas ia katakan, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Saudara sekalian yang terkasih, pertanyaan Yesus ini sama persis dengan pertanyaan yang diajukan kepada Yohanes dan Yakobus. "Apa yang kamu mau ku perbuat untukmu?" Dan dua orang murid terkasih itu mengatakan, "Berilah kami kursi di kanan dan kirimu kalau engkau masuk dalam kemuliaan-Mu. Jadikan kami pembantu-pembantu utamamu, menteri-menterimu, pejabat-pejabatmu kalau engkau nanti naik tahta." Ada dua hal yang berbeda di situ. Yakobus dan Yohanes sebagai murid-murid terkasih Yesus memiliki indera penglihatan yang lengkap. Mereka bisa melihat, menyaksikan apa yang Yesus buat, mendengar apa yang Yesus ajarkan. Tapi sampai hari itu mereka tidak memahami bahwa Yesus datang sebagai Mesias bukan untuk naik tahta, tetapi untuk menderita, wafat, dan dibangkitkan sebagai bentuk kemuliaannya. Bukan soal kemuliaan di dunia. Indra lengkap, tetapi ternyata tidak mampu membawa mereka pada pemahaman yang benar tentang siapa Yesus. Sebaliknya hari ini kita melihat Bartimeus. Kita mendengarkan kisahnya sebagai seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan memohon kepada Tuhan, "Semoga aku bisa melihat." Dia tahu persis Yesus adalah Mesias dari apa yang ia dengar. Dan karena itu ia menaruh harapan besar. Dia tidak minta aneh-aneh. Dia hanya mengungkapkan kerinduannya sebagai seorang berdosa. "Kasihanilah aku dan semoga aku bisa melihat." Hatinya bekerja untuk percaya kepada Yesus meskipun matanya buta. Saudara sekalian yang terkasih, lalu kisahnya berlanjut. Begitu orang memanggil dia dan memberitahu, "Yesus memanggil engkau, kuatkan hatimu." Orang ini berdiri mendapatkan Yesus dan menanggalkan jubahnya. Bisa jadi itu adalah salah satu hal yang ia miliki sebagai hal yang paling berharga. Karena itu adalah selimutnya, tetapi sekaligus juga alas untuk duduknya di pinggir jalan. Daripada keserimpet untuk datang kepada Yesus, dia lepaskan itu. Anda ingat beberapa waktu yang lalu di dalam kesempatan Injil hari Minggu, seorang muda kaya raya datang kepada Yesus dan mengatakan, "Aku sudah melakukan semua perintah Tuhan, tidak ada yang luput." Dan Yesus hanya mengatakan, "Oke, kalau kamu mau selamat, jual segala milikmu, berikan kepada orang miskin dan ikutilah aku." Dan orang muda ini mundur teratur karena hatinya berat oleh kekayaannya. Dia tidak mau ikut Yesus dan dia memilih untuk tetap memeluk hartanya. Saudara sekalian, Bartimeus hanya punya jubah yang berharga dan ia tanggalkan, dia lepaskan untuk bisa datang kepada Yesus. Bukan hanya itu. Setelah mendapati bahwa dirinya bisa melihat, ia mengikuti Yesus di dalam perjalanannya. Kemana? Yerusalem. Untuk apa? Yesus menderita, wafat disalib di sana. Dan Bartimeus mengikuti Yesus. Saudara sekalian yang terkasih, ini adalah pengalaman iman seorang Bartimeus. Dari orang buta yang duduk di pinggir jalan dan dipandang orang lain sebagai orang berdosa, kisahnya berakhir dengan menjadi pengiring Tuhan di dalam perjalanannya menuju sengsara, wafat, kematian di atas kayu salib, tetapi juga kebangkitan. Dinamika yang menarik. Bagaimana dari situasi kedosaan, dia menjadi pengiring di jalan keselamatan. Kita bisa belajar apa dari kisah Bartimeus ini? Saudara sekalian yang terkasih,
Kita bisa belajar bahwa di hadapan Yesus Sang Penyelamat, kita diajak untuk berani senantiasa membangun kepercayaan kita. Seperti Bartimeus yang tidak melihat tetapi ia percaya bahwa Yesus membawa keselamatan. Kita yang hadir di sini, sebagian besar saya yakin bisa melihat dengan baik. Ya, mungkin ada yang disambung dengan kacamata, ada yang mungkin mengalami rabun sedikit, ada yang katarak dan sebagainya. Tapi untung bagian besar dari kita lahir dan bisa melihat. Mungkin ada yang memiliki kekurangan untuk tidak bisa melihat. Dan itu patut kita syukuri bahwa kita bisa melihat. Tetapi lebih dari rasa syukur, kita diajak untuk seperti Bartimeus. Semoga dengan penglihatan kita fisik, kita juga mampu untuk semakin percaya kepada Allah, karena juga menyadari siapa diri kita di hadapan Allah. Dan karena itu, selain penglihatan fisik, kita memerlukan juga penglihatan batin yang jernih, seperti Bartimeus memiliki kejernihan penglihatan batin ini. Ia melihat di dalam dirinya kedosaan, dan karena itu dengan rendah hati ia mohon untuk dikasihani. Kita bisa bertanya pada diri kita masing-masing, apa yang kerap kali membutakan hati kita sehingga kita tidak mampu percaya atau bahkan mungkin ragu-ragu, tidak mau sungguh 100% percaya kepada Yesus bahwa ia menghendaki keselamatan bagi kita. Mungkin segala ego kita, keinginan diri kita, kekhawatiran, ketakutan, kesombongan, kepercayaan diri yang amat besar sehingga mengabaikan peran Allah di dalam hidup kita. Bisa jadi itu membutakan hati kita untuk terus membangun kepercayaan. Maka kita belajar dari Bartimeus, bagaimana dengan kejernihan hati, kita juga bisa sampai kepada Allah yang senantiasa menyelenggarakan hidup kita dan menginginkan keselamatan bagi kita. Ketika kita melihat kembali hidup kita, pilihan-pilihan di dalam hidup kita, keinginan-keinginan, semuanya kalau dengan jujur mau kita lihat dengan mata batin yang jernih di hadapan Allah, maka lalu kita akan menemukan hal-hal yang kiranya di dalam keseharian menghalangi kita untuk percaya kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Kalau kita kesulitan melakukan kehendak Tuhan, bisa jadi bukan karena kita tidak mau, tetapi karena kita tidak mampu melihat nilai-nilai baik, nilai-nilai keselamatan yang ada di dalam kehendak-Nya, karena hati kita tertutup oleh banyak hal yang mungkin merisaukan kita, mengkhawatirkan kita, menjadikan kita mungkin sampai pada nilai-nilai yang lain, sehingga jadilah kita buta secara rohani, buta di dalam hati. Mata melihat, tetapi hati tidak bekerja. Saudara sekalian yang terkasih, kita mohon, semoga dengan kerendahan hati dan kejernihan batin, hati dan budi kita semakin dibawa pada penyerahan diri yang lebih besar seperti Bartimeus. Dari seorang pendosa di pinggir jalan, ia menjadi pengiring Tuhan di jalan keselamatan.